Kuncinya ada di warung steak. Kalau warung steak tumbang, sudah bisa dipastikan si Ucup akan tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Suara pemboikotan warung steak and shake, suara dari netizen untuk terus menyuarakan, menulis hashtag, mengetik, membuat tulisan di kolom komentar untuk menyuarakan boykot warung steak and shake makin menggema ya teman-teman. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa suara netizen, apalagi khususnya netizen Indonesia, itu pengaruhnya besar dan kuat sekali teman-teman. Sampai beberapa vlogger ataupun konten kreator luar negeri ikut memanfaatkan itu teman-teman. Kebanyakan dari mereka itu menulis judul-judul untuk konten-konten mereka itu menggunakan bahasa Indonesia untuk memancing antusias dari netizen Indonesia teman-teman. Berikut adalah komentar-komentar dari netizen Indonesia yang menyuarakan untuk memboikot warung steak and shake, atau ada hubungannya dengan bisnis-bisnis atau ada irisan nama Yusuf Mansur teman-teman. Dari Wasono 1237, masih ada perlawanan dari pihak GM melalui komunitas dan tetap boykot warung steak and shake yang ada di mana-mana. Boykot itu pilihan. Kita sebagai pembeli punya pilihan yang didasari empati dan kesadaran diri. Kalau ada yang lain dan lebih baik, ngapain pilih produk yang ono? Maksudnya warung steak teman-teman. Duh, cup-cup, kapokmu kapan? Si Mansur lagi nikmati hasil tipu-tipunya. Dia saja berani mengatakan Allah ngaco jadi Tuhan. Ya memang gimana? Pantas nggak disapa sebagai Ustadz? Kalau ahlul bid'ah iya mah iya gitu. Kuncinya ada di warung steak. Kalau warung steak tumbang, sudah bisa dipastikan si Ucup akan tamat. Boykot semua usaha si Mansur. YM hanya penumpang di tengah jalan di warung steak, tapi itulah resiko warung steak akibat menarik investor garong. Baru tahu gue punya si Ucup. Jadi warung steak and shake ini investornya adalah Yusuf Mansur. Yusuf Mansur di warung steak and shake ini berposisi sebagai investor, dan pemilik awal ini adalah Jody Brotosuseno teman-teman. Terus suarakan kebenaran agar tidak ada lagi korban seperti kita, penipu ulung terlaknat. Mansur stres. Kita hancurkan penipu sadis Ucup Mancur ODGJ. Bikin malu Islam saja si Ucup. Enggak apa-apa, gini aja, jadi duitnya habis buat nyogok penegak hukum. Jadi Yusuf Mansur ini kan memang sudah banyak dilaporkan dan sudah ada beberapa kasusnya yang masuk di pengadilan. Jadi ya sebenarnya entah dia menghindar atau bagaimanapun dari hukum, tetap saja duitnya juga ikut terkuras karena kasus-kasus yang mencuat ini teman-teman. Alhamdulillah, aneh dari awal tidak percaya ke mulutnya si YM. Ngakunya Ustadz tapi ngomongnya uang melulu seperti belis. Tunggu azab Allah datang kepadamu, itu pasti. YM sekarang hinggap di mana? Memang sudah hampir tidak terdengar kabar Yusuf Mansur ini. Hanya paling postingan-postingan di media sosialnya saja. Jangan masuk Darul Quran. Jangan jadi kayak si Ucup, lagi tambah banyak lagi korban. Katanya Mansur gratis, duitnya dari mana? Ya memang masuk Darul Quran tidak gratis ya teman-teman. Promo daku gratis dong, mana katanya gratis, mana dong daku yang gratis? Ya nggak tahu daku yang gratis mana. Toh di mana-mana yang gratis paling 1-2 orang teman-teman, yang lainnya bayar dan itu mahalnya luar biasa ya. Mending mondok di tempat lain aja, nanti ketularan YM. Jadi ini netizen tidak hanya kemudian mengomentari warung steak and shake, juga menyerang Darul Quran teman-teman, mengkritik Darul Quran gitu. Karena Darul Quran ini termasuk mahal ya pesantrennya, untuk sebuah pesantren yang juga menarik infak atau sedekah dari umat teman-teman. Yusuf Mansur pembohong besar.
Kok bilang di forum, aku lihat di acara TV, Ustadz bilang pesantrennya gratis. Sungguh pembohong besar. Yang mau diprotein Yusuf Mansur, hayo buruan kasih uang Anda. Hahaha. Lakukah pesantrennya? Dengar-dengar sudah ditinggal. Nggak khawatir lulus dari sini, jadi ngikutin jejaknya si Jamban Mansur. Bangunnya minta sedekah dari orang, hasilnya dimakan sendiri, preman berkedok agama. Ya benar teman-teman. Bangunnya itu minta sedekah ke sana kemari, bahkan sebagian beberapa persen dari bagi hasil investasi batubara itu masuk di Darul Quran. Makanya Darul Quran ini masuk termasuk tergugat ya dalam kasus Ibu Ilis di Pengadilan Negeri Bogor, teman-teman. Namun sampai hari ini Darul Quran belum memberikan keterangannya gitu. Ya Allah, kenapa kok dijadikan bisnis, pesantren dijadikan bisnis maksudnya gitu. Ya Yusuf Mansur pernah menyinggung gitu bahwa berbisnis di pesantren itu ya nggak apa-apa gitu. Dan Yusuf Mansur memang beberapa kali berkomentar mengenai itu gitu. Dan kan anehnya di sini teman-teman, seperti apa yang dikomentari oleh netizen sebelumnya, bahwa membangun pesantren tersebut Yusuf Mansur menggalang dana di mana-mana, menarik sedekah di mana-mana untuk pesantren dengan menyebut nama pesantrennya gitu. Tapi begitu pesantren itu berdiri, itu tuh menarik bayaran yang mahal, teman-teman. Ini menurut saya mahal untuk pesantren yang selevel SD, SMP, SMA, teman-teman. Ini menurut saya sangat mahal gitu dibanding dengan pesantren-pesantren lain gitu. Di samping pesantren ini menarik sedekah, menarik bayaran SPP lah, entah biaya gedung dan segala macam yang cukup mahal, pesantren juga menarik sedekah dari umat gitu. Kan ini double gitu keuntungan yang dimiliki oleh Yusuf Mansur dan pengelola Darul Quran ini, teman-teman. Saya tidak tahu seperti apa jelasnya. Yang jelas ini diduga kuat. Ini salah satu Darul Quran ini salah satu sumber penghasilan dari Yusuf Mansur selain warung stick and stick, teman-teman. Makanya kemudian kenapa kami menyuarakan untuk kemudian memboikot warung stick and stick? Ini juga saya kepikiran bahwa Darul Quran ini sepertinya juga harus disasar, teman-teman. Karena sampai hari ini tuh tidak jelas gitu. Pesantren dari Yusuf Mansur ini menurut saya tidak jelas masalah manajemen keuangannya gitu, karena ini mahal banget, teman-teman, tidak masuk akal dibanding dengan pesantren-pesantren yang lain gitu. Adik saya bersekolah atau mengenyam pendidikan di pesantren, teman-teman, salah satu pesantren besar di Jawa Timur gitu, dan biaya pendidikannya itu jauh lebih murah daripada pesantren Darul Qurannya Yusuf Mansur, teman-teman, jauh lebih murah. Padahal itu pesantren besar sekali dibandingkan dengan Yusuf Daku ini. Nggak ada apa-apanya Daku itu. Memang Daku ini punya beberapa cabang, tapi kecil-kecil, teman-teman, dibanding dengan pesantren di Jawa Timur yang tempat adik saya bersekolah di sana gitu. Saya bandingkan biaya pendidikannya jauh, teman-teman. Makanya kemudian saya kayaknya untuk ke depan ini kita tidak hanya memboikot warung stick and stick, teman-teman, tapi juga Darul Quran ini harus kita boikot karena ini tidak jelas, teman-teman. Ya seperti kata netizen tadi, waktu dibangun gedung-gedungnya, waktu dibangun ini memungut sedekah dari umat gitu. Tapi begitu berdiri, ini duitnya masuk kemana gitu? Kok bayarannya, biaya sekolahnya, biaya pendidikannya mahal banget, teman-teman, mahal sekali. Terus suarakan untuk kemudian memboikot warung stick and stick. Tidak menutup kemungkinan ke depan mungkin ini akan ada dampak yang signifikan untuk kita semua. Karena terus terang, teman-teman, ini ada salah satu bentuk yang menurut saya, bentuk perlawanan yang menurut saya ini efektif, teman-teman. Karena apa? Karena boikot ini mudah. Hak kita sebagai pelanggan, hak kita sebagai pembeli, hak kita sebagai konsumer untuk kemudian tidak makan di warung stick and stick. Memboikot warung stick and stick menurut saya ini hak kita sebagai sanksi sosial kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Karena hak kita sebagai konsumen, pembeli, untuk kemudian tidak memilih untuk tidak makan di warung stick and stick, memilih untuk lebih baik makan di warung-warung atau restoran-restoran yang lain ketimbang warung stick and stick, teman-teman. Karena melihat sepak terjang dan kelakuan Yusuf Mansur yang sampai hari ini tidak menunjukkan itikat baik untuk bertanggung jawab, teman-teman. Mari kita lanjutkan dengan menyimak wawancara dari channel YouTube Jia TV terhadap Pak Zaini Mustafa dan juga korban
investasi batubara yang kasus yang sudah masuk di Pengadilan Negeri Bogor, teman-teman. Di sini wawancaranya pihak dari Ibu Ilis, yakni suami Ibu Ilis sendiri, teman-teman. Mengabarkan dari Pengadilan Negeri Kota Bogor lanjutan sidang perkara Ibu Ilis melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Untuk agenda saksi sudah selesai, Pak, ya? Iya. Untuk sidang hari ini agendanya apa, Pak? Sidang hari ini agendanya adalah sebenarnya kesempatan terakhir kepada tergugat, ya, Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk mengajukan saksi. Tapi ternyata dari tergugat, baik itu BMT Darussalam tergugat 1, kemudian Yusuf Mansur tergugat 2, kemudian Adiansah tergugat 3, dan kemudian tergugat 4 Dwi Andi Yuda, dan tergugat 5 itu PT Adi Partner Perkasa, dan turut tergugat itu Pondok Pesantren Darul Quran, sampai dengan kesempatan terakhir yang diberikan oleh majelis hakim tidak mengajukan saksi. Oleh karena itu majelis hakim menganggap bahwa untuk agenda bukti dan saksi sudah cukup. Kami menambahkan bahwa sebenarnya di dalam gugatan saya dalam perkara ini melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini, di dalam gugatan sudah mencantumkan permohonan sita jaminan. Namun sampai dengan saat ini belum ada penetapan. Kemudian beberapa hari lalu sidang, minggu-minggu kemarin saya juga mengajukan lagi secara lisan, cuman sampai dengan saat ini kan belum ada tanggapan juga, masih akan dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Hari ini saya, karena ini sidang terakhir, saya mengajukan permohonan sita jaminan secara tertulis kepada majelis hakim, dan tadi sudah kami serahkan dan sudah diterima oleh majelis hakim. Berkaitan dengan sita jaminan ini, saya mengajukan sita jaminan terhadap kekayaan tergugat 2 Yusuf Mansur, kemudian harta kekayaan tergugat 1 BMT Darussalam, kemudian harta kekayaan tergugat 4 yaitu Dwi Yuda Andi. Gitu, Mas. Ya, baik. Berarti Pak Zeni mengajukan sita dengan ke pengadilan negeri, Pak, ya? Iya. Yang menjadi target atau sasaran Pak Zeni dan juga 2 Yusuf Mansur, BMT, dan juga Dwi Yuda Andi, Pak, ya? Ya. Ini apakah tidak menutup kemungkinan juga yang menjadi kemungkinan aset di masyarakat disita itu bukan hanya rumah, atau mungkin pondoknya, atau mungkin aset yang sangat seperti bisnis kuliner gitu, Pak? Jadi sementara ini yang kami ajukan itu masing-masing Yusuf Mansur 1 bidang, kemudian BMT 1, kemudian Dwi Andi Yuda ini 1. Jadi ada 3 bidang itu yang baru kami ketahui. Namun bisa jadi kemungkinan juga nanti akan menyusul permohonan sita ini terhadap kekayaan yang lainnya. Kita tunggu waktu saja. Iya. Untuk mekanisme nanti bagaimana, Pak? Mekanismenya adalah sudah kami ajukan secara resmi. Nanti majelis hakim akan bermusyawarah apakah itu mengabulkan permohonan kami atau tidak. Kalau nanti dikabulkan, tentu karena objek sitanya itu 1 berada di Tangerang, kemudian yang 2 berada di Kabupaten Bogor, nanti Pengadilan Negeri Bogor akan meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Cibinong. Gitu. Nanti yang datang jurusitanya itu jurusita dari Pengadilan Negeri Tangerang dan Cibinong. Ya, kita doakan semoga apa yang diupayakan oleh Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan ini dikabulkan oleh Pak Hakim Pengadilan, Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Bogor, teman-teman, untuk kemudian menyita aset-aset yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Yang tidak menutup kemungkinan juga untuk ke depan, karena ini terus terang korban dari investasi batubara ini banyak, teman-teman. Yang sekarang baru masuk di pengadilan ini baru 2 kasus, yaitu kasus Pak Zaini Mustafa dan juga Ibu Ilis. Pak Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Ibu Ilis ini di Pengadilan Negeri Bogor, teman-teman. Dan akan menyusul korban-korban yang lain yang kemudian juga akan melaporkan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Yang mana makin ke sini, makin ke depan, ini tidak menutup kemungkinan akan muncul dan terkuak aset-aset Yusuf Mansur yang lain. Aset-aset Yusuf Mansur yang lain, misalkan dalam hal ini warung Stick and Shake. Bisa jadi ini juga kemudian akan masuk dalam permintaan sita aset untuk kasus-kasus ke depan, teman-teman. Kita
doakan semoga kemudian upaya dari Pak Zaini Mustafa ini tidak sia-sia dan kemudian memberikan hasil yang positif teman-teman bagi kita semua. Lanjut teman-teman, terus suarakan untuk kemudian memboikot bisnis-bisnis yang berhubungan dengan Yusuf Mansur. Untuk sementara kami menyuarakan dan kami meminta bantuan dari teman-teman untuk kemudian terus bersemangat untuk kemudian menuliskan atau menyuarakan boykot warung Stick and Stick di setiap dimanapun atau apapun platform media sosial teman-teman, karena ini membantu korban-korban yang kemudian sekarang hari ini sedang berjuang memperjuangkan haknya untuk kemudian meminta pertanggungjawaban Yusuf Mansur untuk mengembalikan hak-hak yang sudah mereka berikan gitu. Namun apa yang mereka inginkan, apa yang sudah disepakati dulu itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi hari ini. Makanya kemudian hari ini banyak korban bermunculan, banyak kemudian korban muncul di media. Beberapa dari mereka juga sudah melaporkan ini di pihak yang berwenang. Itu karena apa yang kemudian dibawakan oleh Yusuf Mansur, bisnis-bisnis yang dibawakan oleh Yusuf Mansur ini kebanyakan mangkrak dan tidak sesuai dengan perjanjian awal, tidak sesuai dengan omongan dari Yusuf Mansur di awal teman-teman. Hotel City, Kondo Temoya Vidi, Paytren, Batu Bara, Umroh Merdeka, Tabung Tanah. Ini semua teman-teman, menurut penuturan para narasumber yang kami wawancarai, semuanya jawabannya hampir sama. Tidak sesuai dengan perjanjian awal. Tidak sesuai. Setelah duit mereka setorkan, Yusuf Mansur tidak terdengar lagi kabarnya. Bisnisnya ini kemudian tidak jelas lagi arahnya kemana, bahkan berhenti apalah segala macam dengan segala tetap bengek omongan dari mulut besar si Yusuf Mansur ini. Intinya semua hari ini korban-korban yang kami wawancarai mengalami kerugian teman-teman berupa harta. Mereka juga kemudian habis waktunya untuk kemudian sampai hari ini menuntut haknya dikembalikan. Namun lagi-lagi Yusuf Mansur tidak menunjukkan itikat baiknya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia buat teman-teman. Jelas teman-teman, Paytren itu yang menggembar-gemborkan Yusuf Mansur. Investasi batubara, jamaah, para narasumber semuanya berkata bahwa mereka berinvestasi itu karena ada nama Yusuf Mansur. Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Hotel City, jelas-jelas sekali. Semua korban Hotel City yang kami wawancara mengatakan bahwa kami berinvestasi di sana karena ada nama Yusuf Mansur. Dari masyarakat bawah, menengah hingga ke atas itu semua mengatakan bahwa kami berinvestasi di sana itu karena nama Yusuf Mansur. Masyarakat bawah yang tidak paham mengenai bisnis investasi itu kenapa berani berinvestasi? Karena ada nama Yusuf Mansur. Mereka berpikir bahwa seorang ustadz tidak mungkin berbohong. Masyarakat menengah dan masyarakat atas yang juga paham bahkan punya pendidikan, kenapa ujuk-ujuk begitu saja berinvestasi tanpa begitu detail memperhatikan perjanjian dan segala macam syarat dan persyarat, aturan apapun itu. Kenapa mereka tidak begitu detail memperhatikan data-data dari bisnis yang digalakan oleh Yusuf Mansur ini? Karena mereka lagi-lagi percaya dengan sosok Yusuf Mansur, yaitu sosok ustadz gitu teman-teman. Pak Bambang, salah satu korban dari investasi batubara dan juga saksi di kasus Ibu Ilis di Pengadilan Negeri Bogor kemarin mengatakan bahwa dari awal dia sebenarnya sudah curiga dengan tambang yang ada di tambang batubara yang ada di Kalimantan yang diomongkan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini, yang dikatakan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini adalah milik PT Adi Partner Perkasa, di mana itu di sana yang duduk sebagai komisaris adalah Yusuf Mansur. Dia sudah curiga, Pak Bambang ini sudah curiga bahwa tambang tersebut bukan milik dari PT Adi Partner Perkasa, melainkan milik PT lain teman-teman. Hanya karena ada nama Yusuf Mansur, makanya dia percaya gitu, percaya begitu saja. Segala kecurigaannya dihilangkan karena ada nama Yusuf Mansur, Ustadz kondang waktu itu teman-teman. Dan sekali lagi saya katakan bahwa Yusuf Mansur tidak membantah bahwa dia adalah komisaris di PT Adi Partner Perkasa, karena di tahun 2011-2012 PT Adi Partner Perkasa sempat digugat oleh Bank CIMB, di mana di sana duduk sebagai komisaris namanya Yusuf Mansur atau Jam'ah Nur Hatib Mansur teman-teman. Itu tidak bisa dibantah. Itu tidak bisa dibantah karena itu putusan pengadilan. Terserah mereka hari ini mau merubah struktur keorganisasian dari PT Adi Partner Perkasa. Yang jelas Yusuf Mansur pernah duduk sebagai komisaris di PT Adi Partner Perkasa, yang mana PT ini pernah mengaku punya tambang di Kalimantan, yang nyata-nyatanya sampai hari ini
perusahaan tersebut tidak jelas arahnya kemana. Padahal mereka sudah mengumpulkan sejumlah uang dari para investor. Dari 250, kurang lebih 250 investor, terkumpul uang sejumlah 50 miliar lebih. Dan sampai hari ini tidak jelas arahnya kemana. Tidak jelas uang tersebut digunakan untuk apa dan seperti apa, sampai kemudian perusahaan tersebut mangkrak dan uang-uang dari para investor ini mengendap ke sana, teman-teman. Semoga kemudian usaha dari Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan ini tidak sia-sia. Terus kita kabarkan dan terus netizen untuk kemudian membantu kami dalam memperjuangkan hak-hak dari para korban agar kemudian Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini mau bertanggung jawab, teman-teman. Terus boykot warung Stick and Stick. Ke depan mungkin kita akan lanjut dengan memboykot Darul Quran, teman-teman. Saya Harith Al Walid, see you on the next videos.